Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Teri Daraningrum, mahasiswi dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung, NPM 2201060012. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-6. Di sini, kita akan membahas submateri tentang nilai maksimum dan minimum pada mata kuliah kalkulus diferensial. Untuk itu, mari bersama-sama kita belajar bersama untuk mengetahui apa sih itu nilai maksimum dan minimum pada sebuah fungsi pada mata kuliah kalkulus diferensial. Untuk itu, mari simak video saya dengan seksama ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita pada kesempatan kali ini membahas materi yang pertama, yaitu tentang definisi dari nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini dikatakan bahwa misalkan S adalah daerah asal F mengandung titik C, dikatakan bahwa, nah nih, kita di sini dijelaskan bahwa ada nilai minimum, maksimum, ekstrim, dan fungsi objektif. Jadi, nilai maksimum itu adalah di mana FC lebih dari sama dengan Fx. Jadi, nilai maksimum itu adalah di mana nilai FC-nya itu lebih besar, karena nilai maksimum adalah nilai yang terbesar ya. Nah, lalu nilai minimum juga seperti itu, tapi kebalikannya, di mana FC kurang dari sama dengan Fx. Jadi, nilai minimum itu adalah nilai terkecil dari FC yang harus kurang dari sama dengan Fx. Definisi ini bukan lagi teorema ya yang harus dibuktikan. Jadi definisi ini adalah sudah kesepakatan. Jadi jika di mana syaratnya nilai maksimum itu Fc lebih dari sama dengan Fx, berarti dia dikatakan maksimum itu jika memenuhi syarat itu. Dan jika dia dikatakan nilai minimum jika dia juga memenuhi syarat Fc kurang dari sama dengan Fx. Jadi gitu. Jadi nilai maksimum itu adalah nilai yang terbesar di mana Fc lebih besar dari Fx, dan nilai minimum itu adalah di mana Fc kurang dari sama dengan Fx. Dan nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau minimum. Jadi nilai ekstrim itu terdiri dari dua sub, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi jika diperintahkan untuk mencari sebuah nilai ekstrim, jika dalam fungsi tersebut hanya bertemu dengan nilai maksimum, jadi fungsi itu tetap mempunyai nilai ekstrim, karena nilai ekstrim itu terdiri dari dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, lalu untuk mencari fungsi minimum atau maksimum tersebut, kita sebut dengan fungsi objektif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu dari definisi ini kita mendapatkan sebuah teorema, di mana teorema tersebut disebutkan atau dalam pernyataannya yaitu teorema keberadaan maksimum minimum, di mana jika F kontinu pada interval tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Nah, kenapa dia dikatakan memiliki nilai maksimum dan minimum ketika memiliki interval tertutup A, B? Ya, karena dia memiliki titik ujung selang atau titik ujung, di mana titik ujung itu disebutkan bahwa A, B. Jika sudah terdapat titik ujungnya, lebih memudahkan kita untuk mencari tahu di mana nilai maksimum dan minimumnya untuk memasukkannya. Nah, begitu ya. Nah, lalu nilai ekstrim ini, jadi nilai ekstrim ini terjadi di titik kritis. Jadi nilai ekstrim ini tuh terjadinya di titik kritis, dan di titik kritis ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada tiga, yaitu dimana ada titik-titik ujung atau ujung-ujung selang, lalu ada titik stasioner, dan ada titik singular, dimana syarat titik kritis atau jenis titik kritis ini ada tiga untuk membuktikan bahwa di mana sih, berapa sih nilai ekstrimnya. Nah, begitu. Jadi nilai ekstrim ini dioperasikan atau terjadi di titik kritis, di mana titik kritis itu dibagi menjadi tiga, ada titik ujung selang atau titik ujung, terus titik stasioner dan titik singular. Nah, titik ujung ini atau ujung-ujung selang ini syaratnya atau ciri khasnya adalah memiliki
interval tertutup yaitu A, B, memiliki ujung selang A, B. Nah, jadi grafiknya itu seperti ini teman-teman. Ini A, ini B. Nah, ini nilai minimumnya, ini nilai maksimumnya. Jadi dia memiliki jika dia memiliki ujung selang sudah lebih memudahkan untuk mencari maksimum dan minimumnya. Nah, lalu titik stasioner yaitu ciri khasnya atau definisinya adalah di mana X sama dengan C dengan F aksen C sama dengan 0. Jadi X-nya itu X sama dengan C. X-nya harus sama dengan C, di mana turunan C yang pertama itu harus 0. Nah, titik stasioner ini ditandai dengan garis lurus pada setiap fungsinya. Jadi seperti ini ya. Ini garis lurus, ini garis lurus, ini garis lurus. Nah, itu sudah menjadi ciri khas dari titik stasioner. Lalu masuk yang ketiga yaitu titik-titik singular, di mana syaratnya atau definisinya adalah X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Jadi F aksen C-nya atau nilai C-nya kan sama dengan C-nya itu kan sama dengan X, di mana turunan C-nya itu tidak ada. Kalau yang titik stasioner ini tadi kan sama dengan 0, jadi sudah pasti dia grafiknya seperti ini. Tapi kalau misalnya titik singular itu X sama dengan C, tetapi turunan dari C-nya itu tidak ada. Jadi titiknya itu biasanya ditandai dengan titik ujung yang tajam seperti ini untuk nilai maksimum, dan nilai minimumnya itu seperti ini. Dia itu tidak kontinu, fungsinya itu tidak kontinu, jadi sehingga menyebabkan dia disebut titik singular. Jadi ciri-cirinya itu kalau titik ujung itu grafiknya itu seperti ini, mempunyai lembah, gunung dan lembah, dan memiliki titik ujung A, B, sedangkan titik-titik stasioner itu memiliki garis singgungnya yaitu garis mendatar atau vertikal, di mana X sama dengan C dan turunan EC-nya sama dengan 0, sedangkan titik singular itu adalah tandanya yaitu memiliki nilai maksimum dengan titik tajam dan nilai minimumnya discontinue atau fungsinya discontinue, dan di mana X sama dengan C, untuk turunan C tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum itu biasa disebut dengan nilai ekstrim, di mana untuk mencari nilai ekstrim itu terjadi pada titik kritis, di mana syarat titik kritis atau titik kritis dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama yaitu titik-titik ujung atau titik ujung selang, yang kedua yaitu titik stasioner, dan yang ketiga adalah titik singular. Dan 3 titik-titik tersebut atau titik kritis tersebut jenis-jenisnya itu sudah disebutkan pada slide yang berikutnya ya. Nah, lalu kita langsung masuk ke contoh yang pertama, yaitu carilah titik-titik kritis dari fungsi X sama dengan min 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 pada min setengah, 2. Nah, ini sudah diketahui ya bahwa dia berarti memiliki titik-titik ujung atau memiliki ujung selang, karena syarat dari titik ujung atau ujung selang itu adalah memiliki interval tertutup A, B, di mana A, B-nya sudah diketahui adalah min setengah dan 2. Jadi penyelesaiannya adalah titik-titik ujung adalah min setengah dan 2, karena ini adalah interval tertutup A, B, di mana A, B-nya adalah min setengah dan 2 ya. Nah, lalu untuk mencari titik stasioner tadi kan sudah disebutkan syaratnya bahwa X sama dengan C, di mana Fx atau FC-nya sama dengan 0 atau turunan dari C-nya sama dengan 0. Nah, kita turunkan titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner ini kita turunkan dari fungsi X ini turunannya apa. Jadi fungsi X ini turunannya adalah min 2X pangkat 3 turunannya min 6X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 itu turunannya 6X sama dengan 0. Untuk X diperoleh 0 dan 1. Kenapa diperoleh 0 dan 1? Karena fungsi ini dibagi
dengan min 6, di mana min 6x pangkat 2 dibagi dengan min 6 hasilnya adalah x pangkat 2. Lalu 6x dibagi dengan min 6 adalah hasilnya min x ya. Nah, lalu x pangkat 2 min x sama dengan 0 ini kita faktorkan menjadi x dikali dalam kurung x min 1 sama dengan 0, di mana x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, untuk titik singularnya tidak ada karena tidak memiliki memenuhi syaratnya, di mana x sama dengan c dengan f aksen c-nya tidak ada. Padahal tadi untuk mencari titik stasionernya itu kan syaratnya f aksen c-nya sama dengan 0. Nah, berarti kan kalau titik f aksen c-nya ada atau 0 atau 1 itu berarti kan ada kan. Nah, namun di titik singular ini syaratnya itu tidak ada untuk turunan c-nya. Jadi dia itu syaratnya adalah turunan c-nya itu tidak ada, namun turunan c-nya itu untuk titik stasionernya itu ada. Nah, berarti dia tidak pada fungsi ini tidak memiliki titik singular karena tidak memenuhi syarat. Jadi titik kritisnya yang ada hanya min setengah, 0, 1, dan 2. Nah, jadi begitu ya. Lalu kita masuk dalam teorema yang kedua atau teorema B, di mana teorema titik kritis, yaitu misalkan f didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari titik ujung dari I. Nah, titik ujung dari itu ini, titik ujung dari dia memiliki titik ujung interval tertutup A, B, dan syarat yang kedua yaitu titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, lalu syarat yang ketiga yaitu titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi syaratnya itu titik kritis itu memiliki titik ujung, memiliki titik stasioner, di mana titik stasionernya fc-nya itu sama f aksen c-nya itu sama dengan 0, dan titik singularnya itu syaratnya f aksen c-nya itu tidak ada. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tentang pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya nilai ekstrim itu? Nah, jadi di sini disebutkan apakah nilai ekstrim itu. Nah, jadi dari teorema A dan B, sekarang kita dapat menyatakan suatu prosedur yang sangat sederhana untuk menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup I. Nah, langkah yang pertama adalah carilah titik-titik kritis pada f pada I. Lalu langkah yang kedua adalah hitunglah f pada setiap titik kritis yang terbesar di antara nilai itu adalah nilai maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Nah, contohnya ini, contoh yang kedua yaitu carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari f fungsi x sama dengan x pangkat 3 pada min 2,2. Penyelesaiannya itu nih, turunannya adalah f aksen x sama dengan 3x pangkat 2. Nah, turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2 ya. Nah, yang terdefinisi pada min 2,2 atau titik ujung selangnya adalah min 2,2 dan 0 hanya ketika x sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah x sama dengan 0 serta titik-titik ujungnya adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Perhitungan f pada titik-titik kritis menghasilkan f min 2. Nah, ini untuk menghitung titik singularnya, di mana f min 2 sama dengan min 8, f 0 sama dengan 0, dan f 2 sama dengan 8. Jadi, nilai maksimum f adalah 8 tercapai di x sama dengan 2, dan nilai minimum adalah min 8 tercapai di x sama dengan min 2. Jadi, ini hanya tinggal mensubstitusikan. Jadi, berarti fungsinya misal f min 2, berarti kita tinggal masukkan f min 2 itu berarti 3 dikali min 2 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 2 sama dengan min 4 dikali 3 sama dengan 2. Bukan substitusi ya, ini bukan dari turunan ini, tapi turunan dari fungsinya itu langsung ini,
untuk mencari memasukkan ini disubstitusikan pada, jangan masukkan pada turunannya, tapi langsung pada fungsi ini. Jadi F-2 berarti X pangkat 3 berarti min 2 pangkat 3 berarti min 8. Jadi begitu, kita tinggal masukkan itu. Nah, perhatikan bahwa dalam contoh 2, F0 sama dengan 0, tetapi F tidak mencapai suatu minimum atau maksimum di X sama dengan 0. Ini tidak bertentangan dengan teorema B. Teorema B tidak mengatakan bahwa jika C adalah titik kritis, maka FC adalah suatu minimum atau maksimum. Teorema B mengatakan jika FC adalah minimum atau maksimum, maka C adalah titik-titik kritis. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah ada gambaran kan bagaimana untuk mencari nilai maksimum dan minimum, bagaimana cara mencari titik-titik kritis. Ya, semoga teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini untuk mencari dan mengetahui apa sih itu nilai maksimum dan minimum, dan apa itu untuk mencari cara mencari titik kritis pada suatu fungsi. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan pada kali ini ya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa follow IG saya, Mas Teri Rara Ningrum. Di sini saya sudah menyediakan ID namanya ya. Tinggal teman-teman follow saja. Terima kasih.